بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi Allah dalam acara puncak kegiatan Proyek Integrasi SMA ITTQIA Sunnah kelas 10 dengan tema Berkah dari Sampah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Proyek integrasi di sini adalah program unggulan dari SMA ITTQIA Sunnah yang kali ini sudah menginjak ketiga kali, tahun ketiga. Di mana di sini ada banyak hal yang kita rencanakan. Program ini membangun banyak hal yang harapannya dengan program proyek integrasi di sini bisa melahirkan anak-anak yang kritis, anak-anak yang solutif, memiliki karakter yang baik, kemudian juga memiliki berbagai life skill yang nantinya akan menjadi bekal mereka ketika menjalani kehidupan selanjutnya. Maka ini diantara upaya, bisa jadi diantara antunna sekalian menjadi pengusaha sampah. Saya pernah ngobrol dengan pengusaha sampah. Itu puluhan tahun ke belakang, belasan tahun ke belakang. Saya tanya keuntungannya, ini pengelolanya sudah besar tentunya. Dari sampah saja 1 bulan tidak besar Ustadz, hanya 1 M. Itu belasan tahun yang lalu. Nah, berarti dia mampu menjadikan sampah menjadi emas. Nah, ini sesuatu keberkahan. Tapi bukan hanya itu. Ada satu motivasi terbesar yang bisa kita jadikan motivasi untuk kita beramal baik dengan sampah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di antara cabang-cabang keimanan imatatul adza anit thariq, membuang gangguan di jalan, bisa jadi berupa sampah. Bahkan Rasul menyebutkan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dil mu'minin fi dhahrit thariq. Aku melihat ada orang yang masuk surga, bergelimang surga. Karena sebab apa? Karena sebab apa?
karena sebab dia mematahkan dahan pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin. Yang mengganggu jalan kaum muslimin, sampah pun demikian. Baik dengan baunya, baik dengan merusak pemandangannya, mungkin mendatangkan kesehatan, mendatangkan rusaknya kesehatan seseorang, dan seterusnya, banyak gangguan yang muncul. Sehingga dengan itu kita berusaha mengambil motivasi terbesar ini. Bukan hanya keuntungan duniawi, tapi keuntungan di akhirat kelak. Yataqallabu fil jannah. Nah, dia masuk ke dalam surga, bergelimang kenikmatan surga karena sebab perkara yang kecil atau yang dianggap remeh oleh manusia. Maka jangan kita meremehkan aktivitas kita terkait dengan perhatian dengan sesuatu, yaitu sampah. Walaupun sampah terbesar yang harus kita lenyapkan, yaitu kesyirikan dan kekufuran, itu menjadi perhatian paling utama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi qad ata'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala nansa nashkuru syukran katsiran ilal asatiz wal hadirat. Halafikum. Ismi Adinda Safira. Ismi Zia Kholidah Mulia. Ismi Naila Syahira. Nahnu mumasilat min fasli Ashirdal. Nuridu an nu'arridha lakunna nataija masyru'i takamul. Alhamdulillah biqadratillah ala itmami hadza masyru'i takamul. Hadza min sururina ala itmami hadza masyru'i takamul. Tema untuk integrasi kali ini ialah gaya hidup berkelanjutan. Tema ini dilatar belakangi oleh permasalahan sampah yang sekarang sedang terjadi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu sampah? Apa guys? Yeah, you are right guys. Waste is the remaining waste from a product that is no longer used, but can still be recycled into valuable items. Waste is divided into three categories: organic, inorganic, and battery waste. Organic waste comes from the remains of living creatures which are easily decomposed. Inorganic waste produced from non-biological materials, either in the form of synthetic products or the result of technological processes for processing many materials. And battery is an acronym for toxic and dangerous materials. نحن نعلم أن الزبالة لها أخطار كثيرة إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح. وسنذكر بعض الأخطار التي تنشأ نتيجة تراكم الزبالة. I will explain about the danger of waste. The first is the danger of organic waste. Organic waste thrown into rivers, lakes, reservoirs, and other water sources can pollute the air. Seepage of wet organic waste into the ground can also pollute groundwater. The death of several animals is a further impact of polluted water sources. It is also a contributor to greenhouse gases because rotting organic waste will produce methane gas. Then, the danger of inorganic waste. The chemicals contained in this waste will pollute the air, water, and soil. The impact is not only on human, but also other living creatures. Salah satu contoh yang kami fokuskan di sini adalah sampah pembalut. Karena kami sebagai santriwati yang pastinya akan mengalami menstruasi setiap bulannya, tentu akan menambahkan peningkatan kuantitas sampah tersebut. Jadi, serpihan-serpihan kecil dari jar pembalut atau bisa kita sebut dengan mikroplastik akan mencemar lingkungan serta ekosistemnya. Bahkan, saking kecilnya serpihan ukuran mikrop sampah ini dapat tidak menutup kemungkinan dapat terkonsumsi oleh manusia
secara tidak sengaja melalui hewan dan tumbuhan yang mereka makan. Beberapa penelitian menjelaskan efek negatif sampah mikroplastik ini bagi kesehatan manusia antara lain yang pertama, mengganggu sistem saraf, penyakit kulit, obesitas, kemandulan, bahkan yang paling parah meningkatkan resiko kanker. Summa akhtaru zubalat B3. Wa ba'du ta'siri B3 lil insan hiya sartan wal amradul khatiratul ukhra ma annaha la yusabbibu sartan kal marad allazi yaqa'u fil kulliyah. Wa fi ma'hadina az-zubalah min al-mushkilatil muhimmah allati tazdadu ila al-hilli. Faz-zubalah tazdadu yawman ba'da yawmin bishatta anwa'iha az-zubalatul balastikiyah wa baqaya at-ta'am wa syarab wa zubalatul waraqiyah wa ghairiha min az-zubalat. Min al-amakin allati intasharat fiha az-zubalah tazdahi hiya mawsalatul yad wa hawla al-qa'ah wa amama al-maqsad. Wa birrabbi min zalik anna az-zubalah tazdahimu wa taksur fil masbalatil mu'addah hatta tatasaqatu az-zubalah likillatil masbalatil mawjudah fi ma'hadina wa likasrati az-zubalah fiha. Menurut pendapat para narasumber, lingkungan di Mahat Putri sudah cukup bersih. Akan tetapi seringkali ditemukan sampah yang berceceran seperti ini. Dan mereka juga menambahkan bahwa tempat sampah di lingkungan Mahat Putri kurang memadai. Dan kesadaran para santriwati juga masih sangat minim dalam membuang sampah. Berikut adalah masalah yang kami hadapi. Pertama, banyaknya sampah yang menggunung, pencemaran udara, penyumbatan saluran air, kurangnya fasilitas tempat sampah di Mahat, dan yang terakhir kurangnya edukasi serta himbauan bagi warga Mahat. Based on the background above, the question is, what action can be taken to deal with this problem? Setelah kami melakukan survei dan merumuskan beberapa masalah yang harus segera diatasi, kami telah menemukan solusi yang nantinya akan diterapkan untuk mengurangi masalah sampah yang terjadi di lingkungan Mahat ini. Berikut adalah solusi yang telah kami temukan. The first solution is provide waste sorting bins. Waste sorting bins are very needed to make it easier for waste transport officers and to avoid the accumulation of waste which causes unpleasant odors. The second is use cloth sanitary napkins. It is better to use cloth sanitary napkins that can be used repeatedly. However, if you still find female students using gel-based sanitary napkins, our alternative is to process them into fertilizer. الثالث تصنيع الزبالة. تصنيع الزبالة أمر ضروري لنقص تراكم الزبالة الموجودة. بهذا العمل نستطيع أن نغير الحال من أن كان مضرا صار مفيدا وله ثمن. الرابع القيام بالمحاضرة التي تبحث عن الزبالة. إن عدم المعرفة لدى الطالبات تعود إلى نقص المعلومات عن اختيار الزبالة، أي أن الطالبات لا يفهمن ذلك. وتحتاج الطالبات إلى تأكيد أكثر على أهمية المحافظة على نظافة البيئة وزيادة على ذلك بالمراقبة المنتظمة. Selain solusi-solusi tadi, kami juga termotivasi untuk membuat produk yang telah kami tuangkan ke dalam proyek integrasi ini. Dan berikut adalah produk yang telah kami buat. Produk yang pertama adalah desain tempat sampah. Kami membuat 2 desain yang bertujuan untuk mengedukasi para santriwati agar memahami tentang pemilahan sampah. Dan diharapkan akan turut serta membangkitkan kesadaran setiap individu untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kategorinya agar memudahkan pengolahan sampah. Alur untuk pembuangan sampah ini dimulai dari tempat sampah kecil yang akan diletakkan di setiap asrama ataupun kelas. Tempat sampah ini didesain kotak seukuran dengan tempat sampah yang sudah ada. Namun yang membedakan adalah di dalamnya terdapat 4 kotak kecil yang membagi sampah sesuai dengan kategorinya, yaitu organik, anorganik, dan juga B3. Dan ada 1 kotak tambahan khusus untuk sampah pembalut. Kemudian sampah-sampah dari tempat sampah kecil tersebut akan dibuang ke tempat sampah besar
yang akan diletakkan di beberapa titik tertentu untuk menjadi tempat pembuangan sementara sebelum akhirnya dibuang ke TPA. Tempat sampah ini kami desain berbentuk tabung yang bisa diputar agar memudahkan para santriwati untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan kategorinya. Produk yang kedua ada sapu. Sapu yang kami desain ini terbuat dari botol plastik bekas. Kami membuat sapu ini dengan cara menggunting botol plastik secara vertikal untuk membentuk helaian-helaian sapu. Kemudian, helaian-helaian tersebut akan dikumpulkan dan disatukan yang pada akhirnya akan ditempelkan pada gagang yang berasal dari gagang bekas atau pipa. Kemudian, produk yang ketiga adalah celengan. Celengan ini kami buat juga dari botol plastik bekas. Kami membuat celengan ini sekreatif mungkin dengan berbagai desain supaya menarik minat orang-orang untuk rajin dan semangat menabung. Tahap pembuatan celengan ini dimulai dari pengumpulan botol plastik, yang kemudian botol plastik ini akan didesain dan dihias menggunakan kain flanel hingga membentuk celengan yang super lucu. Selanjutnya, pupuk dari Japon Balut. Kami juga membuat pupuk yang sepertinya menjadi produk andalan bagi semua kelas. Pupuk kami berbahan dasar Japon Balut dan larutan EM4. Sepertinya beberapa dari kalian agak sedikit terkejut dan menimbulkan pertanyaan, emang boleh ya? Kami sudah melakukan wawancara terhadap guru fikih kami terkait penggunaan bahan ini. Jika pembalutnya sudah dibersihkan, sampai situ sudah tidak ada masalah. Jadi boleh dan sah-sah saja. Jadi boleh untuk digunakan, bisa digunakan untuk menjadi pupuk ataupun yang lainnya. Kami membuat pupuk ini menggunakan Japon Balut yang telah dibersihkan dan dipisahkan dari darah dan mencampurkannya dengan air, gula atau air kelapa. Larutan ini dan larutan EM4. Larutan ini merupakan bakteri patogen yang di dalamnya terkandung Lactobacillus sp, decomposer, bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, Streptomyces, jamur pengurai selulosa, dan bakteri pelarut fosfor. Larutan ini bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Setelah semua larutan dicampur, diamkan dan tutup rapat hingga tunggu 15 hari. Setelah itu, buka dan cek akhir pembuatan. Jika tercium bau yang tidak sedap, maka produk dinyatakan gagal. Dan jika sebaliknya, maka produk dinyatakan berhasil. Setelah itu, sisa dari Japon Balut akan dicampurkan dengan sekam, kemudian dijadikan media tanam. Dan manfaat media tanam ini adalah dapat menampung cadangan air bagi tumbuhan. Produk selanjutnya adalah pestisida. Proses pembuatan pestisida ini dimulai dari pengumpulan kulit bawang merah, yang nantinya kulit bawang merah ini akan difermentasi menggunakan air selama 3 hari dalam wadah yang tertutup hingga air berwarna keruh. Setelah itu, air dipisahkan dengan kulit bawang merah, kemudian dikemas ke dalam botol semprot dan siap digunakan. Di dalam kulit bawang merah terkandung senyawa enzim saponin. Senyawa ini bersifat insektisida dan dapat menolak kehadiran serangga. Limbah kulit bawang merah juga mengandung 152 senyawa aktif yang bermanfaat bagi tanaman. Kandungannya meliputi mineral, hormon auksin, dan gibrelin yang bermanfaat bagi tanaman. Dan juga senyawa flavonoid dan acetogenin yang bermanfaat sebagai anti hama. Dan yang terakhir, poster afirmasi. Kami membuat poster afirmasi yang berisi ajakan untuk para santri menjaga kebersihan. Karena selain fasilitas yang memadai, kesadaran dan antisipasi para santri juga dibutuhkan. Jadi, kami juga membuat poster yang berisi ajakan untuk memilah sampah beserta tata caranya. Kami juga membuat poster tips untuk meminimalisir sampah. We also connect this project with many subjects in our school. The first is general subject. In math, we know the size of the truss, the scale required in making mock-ups, and to calculate all expenses in this project. Then, biology. Our use of waste is
according to 3R process: reduce, reuse, and recycle. And making pesticide doesn't have any negative impact to the environment. Then physics. We use measuring tools such as rolling meters and rulers, and also basic quantities such as length or meter, time or second, mass or kilogram, and amount of substance or mole. Then chemistry. Sanitary napkins contain the chemical compound superabsorbent polymer or SAP as much as 42%, which will change form to gel when exposed in water. If decomposed in water, these chemicals can be dangerous to the environment. However, we mix them with EM4 liquid and coconut water, which then underwent fermentation within 15 days. And last, Pancasila education. For the success of this project, cooperation between students are very necessary. Then, the importance of respecting other opinions and using Indonesian as the language of instruction, because many students are come from different regions, and deliberation to reach a consensus. Summa durusus syar'iyyah. Al-awwal al-aqidah. Khilala amaliyati takamul akadna li anfusina daiman an masyru'ana takamul lan yanjah illa biiznillah. Natazakkar daiman iltizamatina annana ibadullah asna'a syughlina kama annana lam najid ayya syaklin min ashkali syekh hawla mawdu'il bahs. As-sani al-fiqh. Fi hadzal masyru' takamuli nasna'ul asminatal mushtaqqah min al-fawti as-sahihatil musta'malah allati tamma tanzifuha. Wa ba'da ijra'il muqabalat ma'a ba'dil mudarrisin innahum qalu anna hukmuhu jaiz. Wa aidan la nartakibul gish kama fil hadis man ghashana falaysa minna rawahul Muslim. As-salis usulul fiqh. Fi i'dadi nasit taqrir nastakhdimu kalimah haqiqah. Hunaka awamir wa mawani' fi tanfizit takamul wa isti'malil jumalil arabiyyati sahihah wa fi ta'lifi nususit taqrir wa nususil arabi. Ar-rabi al-akhlaq. Inda ijra'il muqabalat natakallam bikalamin hasanin wa muhazzabi wa nati'ul mudarrisat wal musyrifat wa daiman nati'u qawaidal madrasah. Al-khamis al-Qur'an wal hadis. Ahamiyatul muhafadzah ala nadhafatil bi'ah kama fil hadis at-tahuru syatrul iman rawahul Muslim. Was-sabru fi hadhil amaliyah qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Suratul Baqarah al-ayah mi'ah salasah wa khamsun. Al-akhir durusul lughah. Al-awal lughatul inziliziyah bi safrin nadri an i'dadi nususit taqarib. Nuqumu aidan bi i'dadi nususil aradi taqdimiyah wa ba'di miha bil lughatil inziliziyah wa kadzalika bi'adil mustalahah. Asani al-lughatul indonesiyah bi safrin nadri an isanati atil muntajat. Naqumu aidan bi dadi nususit taqarib wa nususil ardi at-taqdimi fi hadal masyru'i takamul. Nastahdimu lughatal indonesiyatal jayyidah wa as-sahihah. Wal akhir al-lughatul arabiyyah fi dadi nasil ardi at-taqdimi bil idafati ila tahdimi al-lughatul inziliziyah. Nastazimu lughatal arabiyyah aidan haitsu anna lughatal arabiyyah hiya ihdal barnami al-mutawaffiqah fil ma'had. Sebelum menuju penutupan, ada yang tahu tidak apa manfaat dari proyek integrasi ini? Oh, I know guys. Maza. Okay, I will explain the project benefits. The first is get the Ma'had student understanding to put away the waste in its place and according to its classification. The second is utilize organic and inorganic waste. Then minimize plastic waste. And the last is provide awareness that all waste can be recycled into more useful items. Alhamdulillah, proyek integrasi yang telah dilaksanakan telah selesai.
segala kendala serta suka duka telah kami hadapi, dan semoga berbagai pengalaman serta pelajaran yang telah kami lalui dapat berguna bagi masa depan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kelas-kelas 10D yang telah berjuang untuk menyelesaikan integrasi ini, dan juga kepada para pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan proyek integrasi ini. Thank you for giving us the opportunity today to show up, to appear in front of the judges and friends. Before that, let me introduce myself. My name is Maulidina Keiza, and here I'm accompanied by two of my friends. Marhaban, ismi Aulia Fahmi, Dan nama saya Asma. We represented Class 10E to present the result of the integration project we work on. Fi hadhil fursati nuridu an nabhasa kaifa dauratul kumamati fi hayatina al-yaumiyah. Awal, ma hiya kumamah? Naam, al-kumamatu hiyal mawaddul mutabakiyatu minal ansyitati allati yatimmu takhlisuha kanatijati lil intaj sawaun kana fi sinaati awil manazir. Al-kumamatu la yuridu hal insan ba'da intihai mu'alajatiha wastihdamiha wa tatahawwalu ila muskilatin sa'iatin jiddan wa tahaddusu fil mujtama'i alamiyal yawm bima yata'allaqu bit ta'thiratis salbiyah biramil kumamah bisyaklin ashwi mithlu tawshih al-manadir tabi'iyyah wa isdaru ra'ihi kariha wa tusabbibul faydanat munhafidah ila 'aliyah wa kadhalika isdarul amrad wa talawuthul bi'ah. Sampah juga berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Ada 6 alasan mengapa Indonesia menjadi negara penyumbang sampah kedua terbesar di dunia. Apa saja ya? First, lack of awareness. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan juga menyediakan segala sesuatu yang manusia butuhkan untuk hidup. Kurangnya kesadaran individu masyarakat untuk menjaga lingkungan dapat berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Seperti lingkungan akan menjadi kotor, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, banjir, degradasi lingkungan, bahkan sampai kematian hewan. Second, Indonesia has big a population. Logikanya, semakin banyaknya populasi manusia, apalagi manusianya tidak sadar akan pentingnya pengolahan sampah, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. And third, lack of infrastructure. Tantangan pengelolaan sampah di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah, dan masalah biaya. Fourth, limited waste processing. Tantangan pengelolaan sampah di Indonesia sangatlah kompleks dan memerlukan solusi yang holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dicarikan solusinya oleh calon pemimpin bangsa ke depan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara darurat sampah. Fifth, high plastic use. Pihak yang seharusnya memiliki andil yang besar terhadap permasalahan sampah yang ada di Indonesia, selain pemerintah dan produsen, adalah masyarakat itu sendiri. Mengingat berbagai masalah sampah yang ada di Indonesia sejatinya disebabkan juga oleh pola konsumtif masyarakat yang masih tinggi terhadap produk-produk kemasan. Maka dari itu, kesadaran masyarakat dianggap penting untuk mengatasi permasalahan sampah ini. And the last is an optimal law enforcement. Sayangnya, meskipun pengelolaan sampah telah menjadi kewajiban setiap warga, termasuk entitas rumah tangga, regulasi yang mengatur hal tersebut tidak menyantumkan konsekuensi hukum bagi yang tidak menjalankannya. Hal ini tentu saja tidak berdampak signifikan bagi upaya untuk pengurangan timbulan sampah. Tak hanya itu, kurangnya edukasi serta fasilitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yang menjadi kendala berjalannya kewajiban ini. Indonesia released a lot of trash that isn't properly handled due to its large population. With 262.9 million metric tons product annually, this suggests Indonesia product around 175,000 metric tons per day, or 0.7 kilograms per person per day. Everyone, do you know how many types of waste are divided into? Tilka thalathah anwa, sahih? Yes,
Waste is divided into three types. First, organic, second, non-organic, and B3 waste. Organic waste is waste that roots easily and can decompose on its own, such dry leaf, vegetable waste, animal waste, fruit waste, and so on. Meanwhile, non-organic waste is waste that cannot decompose and requires other material to process it, such as plastic bottle, paper, and glass bottles. And battery waste is a danger and toxic material. Before battery waste is disposed of, it must be wrapped first in an airtight container so that it does not pollute and damage the environment, such as batteries, cleaning fluid, and oil. Pemilahan sampah ini sangat penting dalam kehidupan manusia untuk meminimalisasi banyaknya sampah yang ada. Seperti yang kita lihat di mat ini, pemilahan sampah dan kepedulian para santri tentang sampah tergolong cukup rendah. Oleh karena itu, kami ingin meningkatkan rasa kepedulian itu dengan memberikan saran berupa adanya fasilitas pemisahan sampah dengan cara mengadakan tempat sampah organik dan non-organik. Dengan demikian, sampah yang dapat diurai dan yang tidak dapat diurai bisa dipisahkan agar mudah didaur ulang kembali. Apart from that, we also want to have posters inviting students to throw away waste in the right place. This can reduce the mixing of organic and non-organic waste. Kami juga ingin adanya pengolahan dan pendaur ulangan sampah di Mahat menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dengan adanya saran ini, sampah dapat diminimalisasi sedikit demi sedikit dan menjadikannya barang yang berguna yang dapat dipakai maupun dijual. Aqallu tahakkumil kumamah wa ziyadatul wa'i fin nafsi li adami talwithil bi'ah bil kumamah. Lidzalika kumna bi intaji muntajat kajuhrihinna li taqtilil kumamatil mawjudah. Wa kumna bi idarah iddah anwa' minal kumamatil fil ma'had ihya is-sunnah ila thalathati muntajat. Wahia al-awwal i'adatu tadwiril wara, al-thani samadu adwi, al-thalith al-hirful yadawiyah minal kumamatil plastikiyah. Our first product is recycling paper. This new paper is produced from recycling a used paper in the Mahat Ihya as-Sunnah environment. As we know, we as students who are part of the school carrying out the teaching and learning process, therefore, we decided to use it as a basic materials for making recycled paper. Apart from fulfilling its function as a paper tool for writing by combining it with other materials such as flour and paper dye. This recycled paper has aesthetic and artistic value, and this is how to make recycled paper. First, collect the remaining unused paper. Second, cut the paper into small pieces. Third, soak the paper overnight. Fourth, crush the paper until it becomes a pulp. Fifth, print the paper using a special filter, then stick it on the cloth. Sixth, absorb the remaining water using a sponge. And the last, remove the filter, then dry it until it dries, and your recycled paper is ready. Muntajan athani huwa samadul adwi min kisratil baydah. Tahtawi kisratul baydah alladhi alal kalsium alladhi ya'malu ala ta'zizi juduranil khalayan nabat. Thumma tahtawi kisratul baydah aidan ala nisbatin aliyatin alal kalsium linumuwin nabat. Wa yal'abul kalsium dauran fi numuwil khalaya. Wa naqsul kalsium sayuaddi ila sabati intaji zuhuri wa yusabbibu tisaqah. Wa suqutu bisuhulati wa biduni hadal madhul la yumkinu lin nabati an tanmuwa bi syaklin jayyidin wa bi sur'atin. And now I'll tell all of you how to make this fertilizer. First, take the eggshell and spread it into two parts. The first part allows the protein to settle in the eggshell, then rinse and dry. The second part, take the protein, then soak it one night, so that protein is removed completely. The last, when both are dry, crush them until smooth and the fertilizer ready to use. And how to use it? You just soak it
once a month. Produk terakhir kami adalah kerajinan dari sampah plastik bekas. Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari produksi sampah. Maka dari itu, inilah upaya kami untuk mengurangi sampah plastik dengan kreativitas membuat tikar. Here is the step how to make the mat from the plastic. First, kumpulkan sampah plastik saset bekas minuman, kemudian cuci sampah plastik sampai tidak ada lagi kotoran yang menempel, lalu keringkan sampah plastik. Setelah kering, sampah plastik bagian atas dan bawahnya digunting. Setelah itu, lipat bagian atas dan bawah sesuai ukuran yang ditentukan. Kemudian, anyam satu plastik lain dengan plastik lainnya sampai terbentuklah tikar. Dan kami akan mengkolerasikan atau menghubungkan proyek integrasi ini dengan mata pelajaran yang ada di Mahathir Sunnah. First, science subject. Pada mata pelajaran IPA diketahui bahwa cakang telur memiliki kandungan kalsium yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dinding sel tanaman. Selain itu, cangkang telur juga memiliki kandungan kalsium yang tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, kami memilih cangkang telur sebagai produk kami. Second, civic subject. During this integration project, we realized the importance of teamwork. We often hear and study the role of cooperation in Pancasila education, which states that cooperation is very necessary to various areas of social, national, and state life. We prove that a goal cannot achieve by just one person or one group, but everyone who is part of this project must work together and help each other. How imaginable it would be if everyone in this group went their own way and there's not cooperation. Surely the goal would be difficult to realize. Selanjutnya, mata pelajaran matematika. Pada proyek integrasi kali ini, kami membuat tempat pembuangan akhir pada maket menggunakan skala 1:5 dan alas maket yang kami gunakan berukuran 60 x 100 cm. Kemudian, tikar yang kami buat berukuran 45 x 50 cm. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kami menulis teks hasil laporan observasi dengan struktur yang telah kami pelajari. Dan kami juga melakukan transaksi negosiasi saat membeli bahan-bahan yang kami perlukan untuk proyek ini. And the next, English subject. In this integration project, we choose English as one of language that used to convey the result of our project during presentation. We even look for information and tutorials on YouTube. Most of the shorts were in English. This made us to learn to familiarize our hearing with the native speaker and any others. Walugatul ukhra allati nasta'miluha hiya al-lughatul arabiyyah kama arafna anna al-lughatul arabiyyah taju mahadina walidzalika nujarribu istikhdamul lughatul arabiyyah ilqa'i natijati muntajatina wa aidan istikhdamul lughatul arabiyyah litadribi anfusina fil muhadatsati bil lughatil ajnabiyyah wa fi madatil hadits inna min syu'abil iman imatatul adha anit tariq wa fi madatil aqidah khilala tanfidina di masyru'il indimaji hadha kama tadribuna ala sabri wa da'una da'iman nasta'inu billah inda mujahati sitab ma'al tizamiz juhdi wa min bainahat tansyif ma'al mursyidin wal muallimin wat talibati ukhra. Lam nansa aidan wa dhalna multazamina bi ada'i salawatil khamsah katabiri anit ta'atillah wal akhir fi madatil fiqh fi amaliyah tanfidil masyru' nahnu nutabiqul qawanina wasyurutul qanuniyah lil bai'i wasyira' misal wa muwafaqatut tarafaini wal watafawudu wa fahmu halati sil'atil murada syira'uha wa yusmahu bil istifadah minal asya'il mushtarah. And the benefits we get from this integration are direct communication, which opens opportunities for social integration, critical thinking,
working together, creating new innovation, and becoming a creative generation. Wanatijatu au aksaru min hadal barnamij annana nastami'u an-nasbaro ma'a annahu mut'ibun walakinnahu mufidu wa nahnu nadlusu wa nata'arrafu anil asya'i wa bihadal barnamij nahtamu bibi'atina. Pesan dan harapan besar kami dari proyek integrasi kali ini yaitu bisa menginspirasi masyarakat sekitar dan para santriwati yang berada di Mahathiyah Sunnah maupun di luar untuk bisa memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita dengan tujuan meminimalisasi banyaknya sampah yang ada dan yang tidak terolah dengan baik. Dan mulailah tanamkan niat dalam diri kita bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya dan bisa lebih bijak dalam mengelola sampah. Bismillah, kita mulai presentasi kali ini dengan tema pengolahan sampah dengan bijak. Latar belakang dari proyek kita kali ini ialah sampah. Sampah adalah material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Sampah merupakan sisa buangan dari segala jenis aktivitas, sumber maupun proses alam yang tidak digunakan lagi. Sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia yang dapat terurai secara alamiah di alam. Berbeda dengan sampah organik, sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Sampah B3 ialah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat mengganggu kesehatan manusia, kebersihan lingkungan, dan mengganggu alam sekitar. Adapun bahaya sampah yang kami dapatkan yaitu pencemaran lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat merusak keindahan lingkungan, kerusakan ekosistem. Dikarenakan banyaknya sampah yang tidak terjaga membuat ekosistem sekitar menjadi rusak. Penyebaran penyakit, lingkungan yang tidak terjaga akan menimbulkan sarang penyakit. And now I will introduce to you guys what the meaning of integration. The definition of this integration is program conducted by students in the form of research by direct observation to the field or area used as a place of research and then provide the solution to the given, then connected to all subject in Mahathiyah Sunnah. Min akhradu min hadal masyru' at-takamul al-ula syarhu kaifiyati mu'alajati an-nufayati bitasili wa tandimiha. Asani wasfu anwa'in nufayati allati yumkinu i'adati mu'alajatiha. As-salis taklilu nufayah fi mintiqati madrasiyah. Ar-rabi' taqdimu hululin li fasli nufayah. Al-khamis tashilu amaliyati i'adati tadwir. Wa as-sadis tahsinul bi'ati litusbiha aktsara nadhafatin wa sihatin. Masalah umum yang dihadapi. Sampah perlu waktu yang cukup lama untuk sampah tersebut dapat terurai. Salah satu cara untuk mempermudah proses penguraian tersebut adalah dengan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Namun, sangat disayangkan sekali sedikit masyarakat yang mengindahkan fasilitas tersebut. Akibatnya, sampah yang tidak dipisahkan sesuai dengan jenisnya akan semakin banyak dan semakin sulit pula untuk diuraikan. Solution in general, Indonesia is still striving to provide a viable and sustainable solution to the problem of disposal. But it will not be solved if it's not supported by many parties, such as public producer. Solusi yang kita usulkan mengenai masalah sampah ialah menyediakannya sampah 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Menyediakan poster mengenai masalah sampah agar para santri membuang sampah pada tempatnya. Juga menyediakan 3 jenis tempat sampah pada setiap asrama dan wilayah Mahat Putri. Disarankan untuk para santri membawa misting sendiri saat jajan agar bisa mengurangi sampah plastik. Kita juga akan mengadakan penyuluhan tentang gaya hidup ramah lingkungan. Kita mensolusikan untuk menyediakan bengkel untuk tempat magot sebagai tempat akhir pembuangan sampah organik. Menyediakan fasilitas pembuatan hasil karya dari sampah organik, menyediakan koperasi hasil karya organik dan anorganik,
mengadakan pameran hasil karya dari sampah. Wa ba'da hadha huwa al-muntajul ladzi sana'nahu litaqlili khatri istikhdami an-nufayat. Al-yarqatu hiya al-yarqatul lati tadharu badhal wadi dubabi biddi alamiyati udwiyati bita'affinati. Al-yarqatu laha jismun tawilun wa nuhilun wa min fawaidil yarqati ala nahwi tali. Muhalilun min fayati udwiyati wa takhlilu talawusi bai'ati wa tahwiluha ila middatin khamin intajal ghazi hayawai haidain bil hayawanati bihasili al-ghaniyati bil barwatini wa zuyuti duhniyati wa kaitini mimma yumkinu an yu'azziza sihata wa intajayata hayawanas kamasdarin lidahli idhafiyyi bi anna lil yaraqati qiyamatan iqtisadiyatan wa yumkinu tarbaituha bisuhulatin. Wa ba'da hadha ekoenzim. Praya, ma huwa ekoenzim? Ecoenzyme. Ecoenzyme or garbage enzyme is a liquid fermented by organic waste. Ecoenzyme can be produced from household waste and has advantage such as saving money, reducing environmental pollution, and filtering air quality. The benefits of the ecoenzyme is liquid and pulp organic fertilizer from organic waste process can function as organic fertilizer. It will help provide essential nutrients that are important for plant growth. This fermented liquid can be used as a pest control of natural pesticide, antiseptic soap, and it used for household cleaning fluid. Wal akhiran hadza juzazatu qarurati hirafiyati. Adibka, ma huwa juzazatu qarurati hirafiyati? Ada yang tahu nggak apa itu kerajinan tutup botol? Kerajinan tutup botol adalah sebuah hasil proses daur ulang dengan menggunakan tutup botol minuman bekas. Tutup botol yang paling sering diremehkan oleh banyak orang ini ternyata bisa diubah menjadi berbagai macam bentuk kerajinan yang sangat indah dan tidak kalah jika dibandingkan dengan kerajinan dari bahan yang lainnya. Kerajinan dari tutup botol juga bisa kita jual kembali. Adapun manfaat dari kerajinan tutup botol ialah takhlilut talawusil bayi bitarakumit nufayati bil istaqiyati yabdu wa ka'annahu amrun syai'us sama il'an. Increased creativity. Currently, there are several crafts by utilizing bottle caps, ranging from easy to make to complex. Ma'rifatul kaifiyati istihdami zujajati bihikmatin. Rabitu hadha darsa huwa annana nuqasimu ila thalathati aqsamin al-mawaddatu ammah wa al-mawaddatu lughawiyah al-akhir mawaddatu syar'iyyah. Al-mawaddatu ammah. Koneksi ini mencakup seluruh pelajaran umum seperti IPA yaitu fisika, kimia, biologi dan selain IPA juga ada PKN dan matematika. Al-yarqatu hiya yarqatu dubabil jindiyyi al-aswad yumkinu an yusalah tulu jismil yarqat ila isnani fasila khamsah simma wa ardaha 0,5 simma. Al-waznu al-iftiradiyyu lil yarqat wa huwa isnani fasila sittah milgha ma'alauni karimi al-aswad Ecoenzyme has different kinds of microbes. The microbes are generally bacteria and fungi. Some comments say that the bacteria that can be used to kill germs, viruses, and bacteria. Dalam pembuatan kalender, lem tabak ini berfungsi untuk merekatkan tubuh botol dengan alas kalender. Hal tersebut sama seperti eratnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap diri seseorang. Al-mawaddu al-lughawiyah. Dalam koneksi ini mencakup 7 pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab atau ta'bir qiraah, nahwu dan juga sorof. Kata magot berasal dari bahasa Inggris yang berarti belatung atau berengak. Tujuan dari produk ini adalah untuk membudidayakan magot dan meminimalisirkan sampah organik. Tusiru ila inzimat wa kalimatu iku inzim
ma hauzatun min lughatul ingliziyah wa hiya mahlulun muqa'adatin najiti antahammari min nufayati udwiyati. This bottleneck is designed to be a craft of a calendar. In the production of a calendar product made from bottleneck, we wrote out English name of days and months. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyufsida fiha wa yuhlika hars. Lam huna lam ta'lil allati tunsabu fi'il mudhari fihi harfun mudmarun wa huwa anna yakni jawaza ikhfa'ihi aw idharahu wa kalimatu fasadin huna tasiful halata silbiyata aw syarra fi mawdu'i al-bai'ati al-qadirati wallahu yuhibbul khaira wan nadafata wa yakrahu syarra. Alif Lam istighraq or general cleanliness of a large nature also include environmental cleanliness and our activities as well as minimize the filth that makes an environment clean. Wal akhiran al mawaddu syar'iyyah irtibatu akhiru yasfalu khamsatu durusin wa hiya aqidah, hadis, mustalah hadis, ulumul Quran, fiqh wa ilaika syarhuha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahur syatrul iman ay anna tahura wa huwa nadhafatu juz'un minal iman. Anna Allah yuhibbun nadhafata haitsu khalaqa kullama khalaqahu Allahu biqadari nadhafati wa bitta'kid sayakunu hadha syai'an jayyidan idza lam nanzur ilaihi bi'ainin wahidah. Yajibu alaina an nakuna mubadirina fil ihtimami bimakhluqatillahi wa alaina an nashkuru ala ma a'tana Allah hatta fi kulli fiqratin fi kitabil fiqhi fasluhul awal wa faslut taharah bima'nan nadhafah alladhi yadharu ahamiyati an-nadhafati fi hayatina. Istintajul barnamis mutakamul huwa al-yarqatu hiya al-yarqatu dhubabi jindiyi aswad. Istintajun min yaraqati huwa annaha halan wa'idan lidaratul mufayati udwiyati bikafa'atin wa taqdimi fawaidah muzdawajatin lil bi'ati wa ziraati. Ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi sampah organik seperti sisa sayuran, kulit buah-buahan yang dicampur dengan gula dan air. Cairan fermentasi kaya enzim ini bermanfaat sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, pengendali hama, sabun antiseptik, dan pembersih rumah. Akan tetapi, fermentasi kaya enzim ini perlu dicampur dengan air yang bersih, yang baru. Dan juga hasil ekoenzim ini tidak memiliki waktu kadaluarsa. Dengan demikian, penggunaan ekoenzim dapat membantu mengurangi biaya produksi pertanian organik dan membuat produk organik lebih terjangkau bagi masyarakat. Handicraft from bottle caps. Creativity and recycling handicraft from bottle caps take advantage of scrap materials that were previously considered useless. With creativity, bottle caps can be turned into a variety of interesting items, such as fashion accessories, room decoration, or household furniture. This process also contributes to recycling efforts and the reduction of plastic waste.